But it's Friday. Sebelum kalian mengawali weekend, tapi kalian harus tetap update. Karena itu gue bakal bawain 3 berita terpopuler di FIFA Top 3 hari ini. Jangan lupa untuk subscribe sekarang dan klik tombol lonceng biar kalian makin update dengan video terbaru dari FIFA. Langsung aja kita ke berita pertama. Sebuah masjid di Jerman dibakar oleh orang tak dikenal pada Kamis 15 Oktober 2020. Masjid tersebut bernama Masjid Itzehoe yang berada di negara bagian Schleswig-Holstein. Dalam peristiwa ini tak ada korban jiwa karena pembakaran ini dilakukan pada pukul 2 pagi waktu setempat. Pelaku membakar tempat sampah dan karton dari luar masjid lalu menjalar dan menyebabkan kerusakan properti. Beruntung si jago merah padam dengan sendirinya sebelum akhirnya warga menyadari insiden tersebut. Warga baru tahu ketika ingin menjalani ibadah sholat subuh. Komunitas muslim lantas melaporkannya ke kepolisian. Hingga saat ini, polisi mencatat 188 insiden Islamofobia pada kuartal kedua 2020 dengan 15 masjid dan puluhan muslim diserang. Ya ampun, masjid kok dibakar sih? Islam itu kan gak pernah ngajarin kekerasan. Dan yang bikin nama Islam buruk itu cuma kelompok tertentu aja kok. Semoga masalah ini gak makin panjang ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan pada dunia bahwa Indonesia sudah punya Omnibus Law. Hal itu disampaikannya saat menjadi panelis dalam CNBC Debate on Global Economy hari Kamis 16 Oktober 2020. Sri menuturkan pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID-19 di Indonesia tak hanya mengandalkan kebijakan fiskal dan moneter, tapi juga Omnibus Law. Omnibus Law ini digadang akan memperbaiki iklim investasi di Indonesia guna menciptakan lapangan kerja. In this very critical time, the President and Parliament agreed to have an Omnibus Law which is going to improve the investment climate in Indonesia to create jobs. Menurutnya, dukungan komunitas internasional tak hanya dibutuhkan dalam pemulihan ekonomi, tapi juga pemulihan dari pandemi. Selain itu, Sri mendorong restorasi perdagangan dan aliran modal, khususnya investasi asing langsung atau FDI, guna memulihkan dampak pandemi. Wah, udah diumumin aja nih. Artinya udah hampir resmi kali ya? Gimana menurut kalian? Seorang prajurit TNI dijatuhi pemecatan dan penjara 1 tahun akibat berhubungan sesama jenis atau homoseksual. Keputusan itu tertuang dalam putusan pengaduan militer Semarang lewat situs Mahkamah Agung 14 Oktober 2020. Pria itu adalah Praka berinisial P yang kedapatan melakukan hubungan intim dengan junior laki-laki. Berdasarkan penelusuran, kelainan seksual Praka P muncul pada 2017. Lalu ia kenalan dengan Pratu M lewat Instagram. Praka P lantas mengajak juniornya ke asrama dan melakukan hubungan intim sesama jenis. Keduanya pun sempat berhubungan jarak jauh ketika P ditugaskan ke Lebanon menjadi pasukan pengamanan PBB. Pemberhentian ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 karena melakukan perbuatan merugikan disiplin keprajuritan. Wah, pasal yang dipakai kan gak nyebutin soal orientasi seksual. Menurut kalian gimana? And yes, that's all for FIFA Top 3 Today. Sebelum kalian komen dan berdebat dengan netizen lainnya, biar lebih berbobot, berlangganan beritanya di fifa.co.id. Atau kalian juga bisa kok tontonin video kami yang lain, only on flix.id. Baru deh kalian komen, sekalian like dan share video ini ke semua sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di minggu depan. Happy weekend, stay at home. Jangan lupa untuk selalu pakai masker. Bye!